Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa lagi bersama saya Yohanes Saragi dalam serial Renungan Mazmur. Kali ini kita sudah sampai pada serial keempat. Saya akan membahas kesimpulan dari ayat 1 dari Mazmur pasal 1 ayat 1. Jadi kali ini adalah kesimpulan dari ayat 1. Jadi kita sudah menyelesaikannya. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan Mazmur pasal 1 ayat 1 dalam teks Ibrani dan terjemahan bebas yang saya akan sampaikan dalam terjemahan bebasnya ya. Mazmur pasal 1 ayat 1. Ashrei ha'is, alangkah berbahagianya laki-laki itu. Asher lo halak, yang telah tidak lagi berjalan ba'atsat resyaim, di dalam nasihat orang-orang jahat, uve derek, dan di dalam jalan hattaim, orang-orang berdosa, lo amat, telah tidak lagi berdiri, uve moshab, dan di dalam tempat duduk letsim, orang-orang yang terus-menerus mencemooh, lo yashab, telah tidak lagi duduk. Oke. Tema kita kali ini yaitu tentang ide separasi. Ide separasi dari Mazmur pasal 1 ayat 1 menurut perspektif Kristen. Jadi menurut perspektif Kristen ya. Saudara-saudara, perlu dipahami bahwa ide dan tindakan separasi kudus yang radikal dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 ini tidak bolehlah kita maknai sebagai suatu sikap isolasi ya, mengurung diri terhadap lingkungan dunia secara fisik, sehingga bisa mengesankan orang Kristen itu sepertinya antisosial atau eksklusif, yang tidak mau berkomunikasi secara wajar ya, secara sosial dengan sesama atau dengan orang-orang yang berbeda. Jadi saya kira tidak boleh kita pahami seperti itu. Memang ada sekelompok mungkin ya, komunitas tertentu yang memaknai separasi kudus ini secara harfiahnya ya. Jadi mereka mengelompok dalam sebuah komunitas dengan adat istiadat tradisi yang didasarkan Taurat dan membatasi pergaulan mereka secara ekstrim ya. Misalnya mereka kalau nginap di sebuah hotel ya, mereka harus booking kamarnya mereka itu terpisah dari orang-orang yang berbeda dengan mereka ya, atau tidak mau ya bersentuhan ya, atau bersalam-salaman dengan orang yang berbeda ya. Ya itu contoh ekstrimnya, tapi saya kira bukan seperti itu. Jadi mari kita mau memahami ya ide separasi kudus dari Mazmur pasal 1 ayat 1 ini menurut perspektif Kristen. Oke. Tuhan Yesus sendiri telah mengajarkan ya bagaimana hubungan orang Kristen itu dengan dunia bukanlah separasi yang mutlak ya, absolut ya, ekstrim ya, secara fisik atau sosial. Tapi dalam bahasa Inggris disebutkan yaitu in the world but not of the world. In the world but not of the world. Di dalam dunia tetapi bukan dari dunia. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 15, 16 dan ayat 18 dikatakan Tuhan Yesus berkata begini. Ini kita dalam konteks hubungan orang Kristen atau murid-murid Yesus dengan dunia ya.
Tuhan Yesus berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Jadi Tuhan Yesus tidak meminta kepada Bapa ya seperti itu, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Di sini Tuhan Yesus berkata, orang Kristen itu bukannya menarik diri dari dunia yang telah jatuh dalam dosa, tapi justru sengaja diutus ke dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Jadi bukan menarik diri secara eksklusif, tetapi justru kita orang Kristen yang murid-murid Yesus itu memang dirancang untuk diutus ya, masuk ke dalam dunia menjadi terang dan garam. Paulus juga mengajarkan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3. Dikatakan memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Dan juga Yohanes ya, Rasul Yohanes mengajarkan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 16. Dikatakan begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi maksud dari Yohanes di sini adalah kita boleh ya berhubungan kontak dengan dunia, tapi jangan sampai kita mengasihi, jangan sampai kita mencintai pandangan hidup dari dunia ini. Jadi kita harus menjaga jarak seperti itu ya. Jadi aja semacam seperti saya katakan sebelumnya itu spiritual distancing ya, menjaga jarak secara rohani, tapi tetap kita kontak ya, tapi jangan sampai kita terkontaminasi ya seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan saudara-saudara, pesan utama dari semua ayat-ayat ini, jadi kita meneropongnya ya, melihatnya dari pewahyuan dalam Injil atau Perjanjian Baru berdasarkan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 tadi. Jadi ide separasi kudus harus kita pahami menurut perspektif Kristen ya, menurut perspektif Kristen. Kita tidak salah dalam mengaplikasikannya sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sudah diselamatkan dan sudah diperbarui ya oleh Injil anugerahnya. Jadi saudara-saudara, pesan utama dari semua ayat-ayat ini yang baru saya bacakan tadi adalah separasi kudus orang Kristen itu adalah dalam arti paradigmanya yang tidak berjalan, tidak berdiri dan tidak duduk menurut nasihat filsafat duniawi ya, arah tujuan jalan orang berdosa ataupun kursi ajaran orang-orang yang terus-menerus mencemooh. Jadi ingat ya, Tuhan Yesus datang justru mencari apa? Dan menyelamatkan yang hilang, yang berdosa ya, bukan mengeksklusifkan diri dan mempunyai gaya hidup holier than you, mempunyai gaya hidup lebih kudus daripada tidak. Ya. Tuhan Yesus justru inklusif ya, masuk ke dalam dunia yang gelap ini. Bahkan Tuhan Yesus justru datang mencari siapa? Pemungut cukai yang korup ya, Zakheus, masih ingat? Bahkan makan duduk bersama ya dengan Zakheus, bahkan melayani juga ya, datang kepada perempuan wanita tunasusila ya, bahkan menyelamatkan wanita tunasusila itu ya dari lemparan batu ya pada saat itu. Atau juga melayani juga ya para guru-guru Taurat ya yang legalistik, bahkan orang-orang berdosa ya seperti kita semua. Jadi jangan kita menganggap
bahwa Mazmur pasal 1 ayat 1 itu untuk orang benar, dalam arti orang yang sudah sempurna secara moral, tidak. Ya, nanti saya akan membahas siapakah sebenarnya orang yang benar dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, tapi nanti saya akan memberikan pencerahan untuk menyikapkan adanya kesalahpahaman tentang konsep orang benar dan orang jahat. Ya, tapi nanti untuk serial berikutnya. Jadi sama seperti Tuhan Yesus ya diutus ke dunia ini ya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi jangan kita mengambil ya atau mencontoh ya ide separasi kudus itu secara harfiah ya, tapi justru kita diutus untuk masuk ya. Kita bisa berjalan ya, bisa berbicara dan duduk makannya bersama orang-orang yang berdosa, tapi tetap kita menjaga jarak secara rohani ya, tetap mempunyai paradigma yang berbeda menurut firman Tuhan. Jadi mari untuk mengakhiri ayat 1 ini, pesannya mari yang kita dulu juga sebenarnya adalah orang-orang fasik ya, orang-orang berdosa, orang-orang jahat. Juga kita dulu sebelum bertobat adalah orang-orang yang mencemooh ya. Tapi karena oleh anugerahnya kita telah dibaharui oleh anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus sehingga kita menjadi manusia yang baru. Bukan berarti kita lebih suci ya dari orang lain, bukan ya. Jadi janganlah kita fobia ya atau paranoid ya dengan dunia luar ya, agar kita mau diutus ke dunia dan mereka bisa melihat jalan kebahagiaan. Amin. Jalan kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan ya, demikianlah renungan ayat 1 ini. Jadi sebagai kesimpulan, jadi saat ini di ayat 1 ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan pada ayat 2 dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Tuhan Yesus memberkati. See you. God bless you. Berbahagialah